Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Alfa. Hari ini kita akan lanjutin optika geometri yang kedua yaitu refraksi. Apa itu refraksi? Stay tune terus. Physics time. Ini dia refraksi. Nah, apa itu refraksi? Ya, bahasa Indonesianya adalah pembiasan cahaya. Oke. Nah, pembiasan cahaya itu apa? Pembiasan cahaya itu adalah pembelokan cahaya kalau dia lewat suatu medium yang beda. Jadi tadinya di udara, terus habis itu ke air misalkan, otomatis dia akan terjadi pembiasan karena mediumnya udah beda. Kan kita udah tahu ya kalau pindah medium maka kecepatan cahaya itu akan berubah. Nah, efek dari perubahan kecepatan itulah yang mengakibatkan si cahaya ini bisa belok gitu. So, karena kita bisa kita bisa ngamatin dan kita bisa gambarin si jalannya cahaya ketika refraksi, jadi dia masuk ke ranah optika geometri. Contohnya apa sih? Lihat di sini ya, ada suatu gelas. Nah, refraksinya bukan gelasnya ya, si pensilnya ini. Ya, ketika pensil dimasukkan ke air akan terlihat patah ya. Dan kalau kita tarik garis lurus, dia tidak sejajar dengan si pensil awalnya. Maka terjadi pembelokan di situ ya, karena ada pembelokan. So, ini adalah contoh dari pembiasan atau refraksi. Begitu. Nah, hukum pembiasannya sama kayak kemarin ya, kalau di pemantulan itu kita belajar ada hukum pemantulan Snellius. Nah, di sini Bapak Snellius masih berperan penting dalam refraksi. Jadi ada hukum pembiasan Snellius. Hukumnya apa aja? Yang pertama adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan perpotongannya itu ada di batas medium, kayak gini nih ya. Jadi ini ada N1 dan N2. Di sini ada air misalkan, dan di atas sini ada udara ya. Di sini ada si batasnya, kita gambarin dulu ya. So, kalau ada cahaya yang datang, dia akan membelok kayak tadi ya. Sehingga kita gambarin ya garis normalnya seperti biasa. So, kita dapat di sini ada I, itu adalah sinar datang, dan akan kita dapatkan sinar bias. Ingat, semua sinar kita hitung dari garis normal. Tarik aja dari garis normal. Nah, yang kedua hukumnya adalah ngomongin tentang si I-nya ini. Jadi perbandingan sinus antara I, sinar datang, dengan sinus antara si R itu harganya konstan. Nah, seberapa konstannya? Ternyata ketika sudah diteliti itu konstantanya sesuai dengan indeks bias. Si sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan N2 1 ya. Oke, kita udah tahu IR-nya, kemudian N-nya adalah indeks bias. Nah, biasanya N2 per N1 itu bisa kita tuliskan N21 yang kita sebut dengan indeks refraksi medium 2 terhadap medium 1. Ingat ya, 2 terhadap 1. Kagak kebalik ya. Nah, aku sukanya ngapalinnya kagak dalam bentuk gini, karena susah ya, saya ngapalinnya sukanya begini. N sin ya. Jadi N1 sin I itu akan sama dengan N2 sin R. Jadi dalam satu medium N sin ya. Oke, itu adalah hukum pembiasan Snellius. Nah, dulu waktu SMP kita juga udah belajar bahwa sinar datang dari medium kurang rapat ke medium rapat, apa yang akan terjadi? Beloknya gimana? Lebih dekat ke normal atau lebih jauh ke normal? Nah, ini cara ngapalinnya juga gampang. Jadi menuju ke yang rapat berarti kan dia merapat, namanya juga merapat berarti tambah dekat kan. Nah, karena dia merapat berarti tambah dekat dengan garis normal. Intinya kalau dia menuju medium yang lebih rapat, contohnya udara menuju ke air, dia akan merapat atau mendekat ke si normal gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke sudut kritis. Nah, ini udah ada N1 doang ya. Oke. Nah, begini ya, di sudut kritis kita belajar apa sih itu sudut kritis. Jadi tadi kan sudut bias itu kalau dia sinarnya datang begini ya, membentuk sudut I gitu terhadap normal. Nah, ketika sinar biasnya itu 90 derajat,
dari normal ya, nih 90 derajat atau sejajar batas medium, maka sudut C ini kita sebut dengan sudut kritis. Oke, ingat jadi sudut kritis adalah sudut datang ketika sudut biasnya itu 90 derajat. So, kita dapatkan tadi ya, n sin sama dengan n sin, sehingga sin R sin 90 itu 1, jadi kita dapat n1 sin I sama dengan n2. Ini nggak perlu kalian apalin, yang penting kalian cukup tahu kalau n sin sama dengan n sin dan kalau sudut kritis itu R-nya 90 derajat. Oke. Nah, ini kalau 90. Gimana kalau lebih? Nah, kalau lebih itu akan terjadi pemantulan sempurna. Kita udah belajar di yang kemarin ya, videonya ada di sini. Oke. So, nah, ini maksudnya gimana sih ya? Maksudnya gini, kalau sinar yang merah ini itu lebih dari, nah misalkan ada di sini, nah itu akan nanti terjadi pemantulan sempurna. Dan hal ini ada tanda bintangnya ya, di sini dibaca terjadi pada sinar dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat. Oke, hanya terjadi pada itu. Oke. Nah, kita lanjut ke yang pertama. Jadi kalau kemarin di pemantulan itu alatnya adalah cermin, kalau di sini sekarang alat yang pertama adalah kaca pelan paralel. Nah, di sini aku langsung gambarin aja dan aku akan ngasih langsung rumusnya. Kalau kalian penasaran bagaimana bisa dapat si rumusnya ini, kalian bisa lihat di videoku yang ini. Jadi itu ada pembahasan bagaimana mencari something ya di kaca pelan paralel. Jadi apa yang kita cari di sini? Yang kita cari adalah pergeseran sinarnya. Tadi sinarnya masuk ke sini, oke, kalau kita teruskan kan ini yang merah. Habis itu membias dan ke sana ya. Nah, ini ada pergeseran nih. Seberapa besar pergeserannya? Ya, sejauh D sin I min R per cos R. Untuk mendapatkan ini, lihat videoku tentang pembahasan mencari pergeseran sinar pada kaca pelan paralel. Oke, kita lanjut saja. Aku akan agak cepat karena di sini nggak kayak pemantulan kemarin yang isinya hanya cermin, itu pun ada 3. Sedangkan di sini itu kita ada banyak, jadi agak aku percepat gitu ya. Nah, apa itu prisma? Jadi prisma itu adalah benda bening transparan yang terbuat dari bahan gelas yang yang dibatasi oleh 2 bidang permukaan dan membentuk sudut tertentu. Nah, bidangnya ini kita sebut dengan bidang pembias dan sudutnya kita sebut dengan sudut pembias. Kalau digambarin kayak gimana? Kayak gini ya. Nah, ini cahayanya yang masuk dari sini ya, masuk ke sini dan keluarnya di sana. Boleh nggak aku sudut pembiasnya yang ini? Boleh ya, tapi nanti cahayanya masuknya dari sini terus menuju ke sana. Jadi kalau prisma intinya cahayanya itu masuk kemana, yang menuju itu disebut dengan sudut pembias ya. We need that. So, apa yang kita cari di prisma ini? Yang kita cari adalah sudut deviasi. Nah, di sini ya ada cahaya yang merah ini masuk, kemudian akan membias menjadi sudut biru dan akan keluar terakhir dengan yang warna ungu ini. Di sana kita cari di sini sudut deviasi. Seberapa besar sudut deviasi? Sudut deviasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang awal dengan sinar datang akhir. Nah, di sini sama kayak kaca pelan paralel, aku akan cuma ngasih rumus langsungnya. Kalau kalian penasaran gimana dapetnya, kalian bisa lihat di video aku yang bagian prisma. Oke. Next ya. Kita dapat di sini beta sama dengan R1 plus I2. R1 itu adalah sudut bias pertama ya, jadi yang masuk itu. Terus I2 itu adalah sudut datang yang mau keluar dari prismanya. Dengan sudut deviasinya itu I1 plus R2 min beta ya. Nah, untuk deviasi minimumnya, seberapa minimum ini kalau kita mau, misalkan ini aku main-mainin ya, mau aku kesanain segini terus segono gitu kan ya. Nah, deviasi minimumnya kita dapat seberapa? Yang pertama adalah ini ya, panjang ya. And medium sin dalam golongan ini deviasi minimum plus beta per 2 itu akan sama dengan N prisma sin beta per 2. Ini untuk
beta yang besar ya, biasanya lebih dari 10 derajat atau 15 derajat gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah gimana kalau betanya lebih kecil atau di bawah 10 atau 15 derajat kayak gitu ya. Kita ambil 10 derajat aja ya. Nah, ternyata bisa kita dapatkan deviasi minimum sama dengan beta NP, N prisma ya, per indeks bias medium min 1. Nah, yang selanjutnya adalah kalau N mediumnya itu udara, jadi ini kan 1 tuh, N medium, N udara kan 1. Nah, kita dapetin deviasi minimumnya sama dengan beta ini ya. Oke. So, itu adalah si prisma. Sekarang kita lanjut ke bidang lengkung. Nah, bidang lengkung di sini gede ya. Ini maksudnya apa sih? Contohnya adalah meniskus cembung atau cekung pada suatu air atau raksa yang dimasukin ke pipa. Itu kan dia bentuknya bisa cekung atau cembung tuh. Nah, itu bidang lengkung termasuknya ya, sferis. Selain bentuk-bentukan kaca kayak gitu. So, kita dapat di sini aturannya ya. N1 per N2. Jadi N1 itu adalah indeks bias mediumnya, N2 adalah indeks bias sferisnya atau si bidang lengkungnya. Itu dibagi dengan S-nya, kamu ngeletakin di mana tuh? Misalkan aku letakin di sini. Nah, ini ke sini namanya S, kemudian S aksennya adalah dari ini pusat kelengkungannya menuju ke si di sana, bayangannya ada di mana gitu ya. Nah, ini adalah perbesarannya. H aksen per H sama dengan S aksen per S dikali N1 per N2. Oke, ini biasanya jarang keluar kalau untuk di SMA karena ya agak ribet gitu kan ya. Biasanya yang keluar adalah anakannya ini. Jadi anakannya ini apa? Contohnya, kalau tadi kan dia terjadi meniskus cembung atau cekung itu ketika dikasih di pipa kecil. Nah, sekarang kalau misalkan aku kasihinnya air tapi di sebuah danau gitu kan ya, gede gitu. Kagak kelihatan kan ya cekungnya ya. So, jadi kita bisa dapat misalkan ini nih, ada anak ngelihatin tuh si ikan. Harusnya ikannya itu ada di sini, tapi kalau kita lihat ternyata mata kita melihatnya ikannya itu lebih tinggi kayak gitu. Nah, ini terjadi karena tadi harusnya bidang lengkung, cuma karena dia terlalu gede, so lengkungannya kagak kelihatan atau mendekati tak terhingga gitu ya R-nya, sehingga kita dapetin bidang datar. Nah, si R-nya ini kita masukin tuh tadi karena dia tak terhingga menjadi 0 ya, apapun bagi tak terhingga itu 0. So, kita dapat N1 per S itu sama dengan minus N2 per S aksen. Nah, ini kita mau nyari sih. Misalkan aku taunya si ini ya bayangannya ya. Jadi, kita ada di udara, N1-nya berarti 1. Terus habis itu ada di air, N2-nya berarti 1,33 gitu kan ya. Ternyata aku melihat si ikannya itu ada di kedalaman 1 meter. Nah, aslinya ikan itu di mana gitu. Kalau kita mau pakai tombak gitu kan nggak mungkin di yang asli kan ya, yang bayangan gitu kan. Kalau yang bayangan kagak mungkin dapat gitu kan. Akhirnya kita pakai yang itu ya, yang asli gitu ya. Nah, ngapain dihitung ya, mau ngambil ikan aja dihitung gitu. Nggak perlu dihitung gitu. So, ini adalah keterangannya ya. Baiklah, kita lanjut ke lensa tipis. Ini adalah contoh benda ke 5 berarti ya, kelima dari yang bisa direfraksikan gitu kan ya. Apa itu lensa tipis? Jadi lensa tipis itu adalah lensa yang dibatasi oleh benda bening 2 ya. Jadi dibatasi oleh 2, bisa lengkung datar, datar lengkung kayak gitulah ya pokoknya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah lensa cembung atau convex lens, dan yang kedua adalah lensa cekung atau concave lens. Nah, si cembung sama cekung ya hampir sama ya, jadi jangan kebalik sama si cermin. Oke, di cembung ini ada 3. Yang pertama adalah biconvex. Kalau tadi kan dia dibatasi 2 bidang tuh. Kalau kedua bidangnya itu cembung semua, maka kita bisa tulisin dia biconvex. Nah, kalau yang satunya datar gimana? Maka dia plan convex. Plan itu datar. Yang terakhir adalah misalkan yang satu cembung, yang satu cekung, maka dia kita sebut dengan concave convex ya. Biasanya penamaannya ini dari jari-jari yang paling yang lebih gede gitu. Oke, yang selanjutnya kalau cekung ya jelas ada biconcav, itu dua-duanya cekung. Kalau yang satunya plan ya plan konkav, dan sama convex konkav sama ya. Ini jari-jari yang lebih gede siapa? Gitu.
Kalau di sini kan yang lebih gede si konveksnya, makanya lihat kalau kita punya bola pasti yang lebih gede yang di sebelah sini, maka konveksnya itu ada di awal, habis itu konkav. Kalau konkav itu berarti ini yang lebih gede yang mana ya gitu ya, pokoknya gitu deh ya. Oke, kita lanjut, kita akan tiba-tiba fokus ya, harus ke lensa cembung atau contohnya di sini ada loop. Ingat, lensa cembung fokusnya positif ya, fokusnya positif, sama kayak cermin cekung. Nah, yang pertama ada 3 sinar istimewa pembentuk bayangan di lensa cembung. Oke, kita akan belajar sama kayak cermin kemarin, cuma ini agak beda ya karena lensa itu kan tembus gitu ya. Kalau cermin ke depan gitu kan cahayanya. Yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus ya. Jadi kalau ini ada cembung, lensa cembung, kemudian ada sinar datang. Oke, kita gambarnya bukan dari sini ya, bukan dari bidang lengkungnya, tapi kita tarik karena ini kita anggap tipis. So, garis di tengahnya itu cahaya sampai garis tengah di sini, normalnya gitu ya. Nah, dia akan dibiaskan sejajar fokus di sono, fokus yang kedua. Oke, atau bisa kayak gini ya. Itu yang sinar pertama. Yang kedua, itu adalah sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, lihat di sini ada sinar menuju fokus, habis itu dia dibiaskan sejajar gitu ya. Sama kayak ini. Oke. Yang ketiga itu adalah sinar datang menuju titik pusat optik lensa tidak dibiaskan tapi diteruskan. Oke, jadi seperti ini. Dia diterusin. Nah, lihat di situ ya. Kita udah dapat 3 sinar. Kalian tahu kalau mau gambarin suatu bayangan minimal itu harus ada 2 syarat ya, 2 sinar tadi, 2 dari 3 sinar istimewa. Nah, sekarang kita akan menuju ke pembentukan bayangannya. Gimana pembentukan bayangannya? Jelas ya, kita butuh 2 dari 3 sinar tadi. So, yang pertama, ini hampir sama kayak lensa cekung. Ya, aku sering pokoknya kalau aku ngapalin lensa cembung itu sama kayak cermin cekung, dan lensa cekung itu sama kayak cermin cembung kayak gitu lah ya. Jadi kalau cembung sama cermin cekung itu kan fokusnya sama-sama positif. Jadi di sini ada beberapa pembentukan bayangannya. Hati-hati ya. Yang pertama adalah benda di antara lensa dan titik fokus. Oke, titik fokus pertama ya. Jadi di sini bendanya kita gambarin. Yang pertama itu ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, so dia dibiaskan menuju titik fokus, benar ya. Yang selanjutnya ada sinar datang menuju pusat optik ya, dia akan diteruskan. Oke, lihat di sini tidak akan terjadi bayangan di sebelah sono, tapi kita lihat ternyata garisnya itu tidak sejajar ya, tidak sejajar. Kalau tidak sejajar itu artinya masih kemungkinan ada bayangan. Nah, kita tarik saja garis perpanjangan dari si optik tadi ya, yang di tengah sama ini, ternyata kebentuk tuh di suatu titik. Nah, si bayangannya ternyata ada di depan lensa. So, karena bayangannya ada di depan lensa, maka sifat dari bayangannya adalah maya, kemudian tegak ya, lihat, dan dia diperbesar ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, benda tepat di titik fokus. Nah, kalau kita punya kayak gini, bendanya ada di fokus, kita gambarin sama ya, ada menuju titik pusat kelengkungan, pusat optik gitu. Oke, diteruskan, dan yang selanjutnya adalah ke sana ya. Ini ternyata kalau kita panjangin ke arah sana dan ke arah sini, itu sama aja, dia akan sejajar, jadi dia tidak akan terbentuk bayangan. Oke, sampai kapanpun ya. Baik, gimana kalau dia ada di antara fokus sama si R? Maka kita akan beroleh ya, si benda ada di F sama R, kita gambarin garis lurus terus menuju titik fokus. Nah, selanjutnya dia menuju sono. Ternyata ketemunya ada di sebelah sono ya. Di sini lihat ternyata setelah si R. Dan bagaimana sifat bayangannya? Karena dia bisa dilihat dari sisi sebelah sana, bayangannya itu nyata, dan dia lihat terbalik dan juga diperbesar. Oke. Selanjutnya kalau si bendanya berada tepat di jari-jari kelengkungan, apa yang terjadi? Nah, si bendanya ada di sini, kita gambarin garis lurus, jajar sumbu utama. Oke, ya begitulah ya. Oke, ketemunya ada di sono ya. Ternyata dia ada tepat di R. Oke, ini gambarnya agak kurang bagus sih.
Pokoknya kalau gambarnya bagus, kalian gambarnya sesuai dan ukurannya pas si F sama R-nya, itu gambar kalian akan indah ya, akan mempesona gitu. Tapi kalau garisnya F sama R-nya itu misalkan yang F-nya 5 cm, R-nya 10, R-nya harusnya 10 cm ya dari pusat optik. Tapi kalau kalian lebihin dikit, nah itu gambarnya pasti menceng-menceng gitu kan ya. Nah, seperti itu pokoknya. Oke, kita lihat sifat bayangannya adalah jelas nyata karena bisa dilihat dari sebelah sono. Terus habis itu terbalik dan di sama besar ya dia. Tepat di R juga. Oke, gitu ya. Nah, yang nomor 5 itu benda ada di antara jari-jari, kelengkungan dan titik tak terhingga, ada di sono gitu ya. Kalau kita gambarin jadi kayak ini ya. Oke, kita dapat di sini. Yeay. Nah, sifat bayangannya gimana? Sama ya, nyata, terbalik, jelas, lebih kecil. Nah, kalau kita amati, ternyata gambarnya itu hampir sama kayak si cermin cekung gitu ya. Letak-letaknya sama, cuma yang beda itu adalah kalau nyata itu dia ada di sisi sebelah sononya si lensa, dan kalau si maya itu ada di depannya si lensa. Oke, ada cara mudah menghafalkannya yang akan aku kasih di sini. Gimana cara gampangnya? Ini gambar lensa cembungnya, rumusnya sama kayak kita ngapalin si lensa cekung, yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah perbedaan si ruangnya. Nah, untuk ruang benda dan bayangan ini aku pisah ya. Jadi ruang benda, oke, 1, 2, 3, 4 itu ingat 1, 2, 3, 4-nya ada di belakang lensa. Dan untuk ruang bayangannya itu yang bagian 1, 2, 3 itu ada di belakang lensa, karena kalau dia di belakang lensa itu kan yang positif dan 4-nya yang ada di depan lensa. Ingat ya. Jadi kalau misalkan tadi ya si bendanya ada di ruang 1 tambah berapa yang ngasihnya 5? Oke, 4 ya. Bayangannya pasti ada di sebelah sini atau di depan lensa, sama kayak tadi. 1 menuju 4 berarti diperbesar, jelas. Berarti maya diperbesar karena ada di depan lensa. Kalau maya jelas tegak ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke cekung ya. Lensa cekung. Contohnya ini center ya gitu ya. Nah, fokusnya itu negatif. Ini sama kayak cermin cembung. Oke, sekarang kita akan bahas 3 sinar istimewa pembentuk bayangan di lensa cekung. Karena ini sifatnya hampir sama kayak cermin cembung ya, sama gitu kan ya. Jadi kalian yang sudah belajar gitu di materi sebelumnya, 3 sinar ini pokoknya yang ada kata seolah-olahnya gitu kan ya. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumber utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi karena si lensa cekung ini sifatnya sama kayak si cermin cembung, yaitu divergen atau menyebarkan cahaya gitu ya. So, di sini sinar datang sejajar sumber utama, habis itu dia ke sana kan ya. Nah, ini kalau kita tarik itu sesuai dengan titik fokus, jadi seolah-olah berasal dari titik fokus seperti itu. Jadi sama seperti ini ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Jadi kalau sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, itu akan dibiaskan sejajar sumber utama. Jadi kayak gini ya. Nah, dia di sana itu menuju titik fokus yang kedua, seolah-olah aja sih. Oke, kita lanjut. Sinar datang yang menuju titik pusat optik tidak dibiaskan tapi diteruskan. Ini sama kayak nomor 3 dari yang lensa cembung tadi ya. Jadi sama aja. Intinya diteruskan kayak itu. Nah, ini pembentukan bayangan untuk lensa cekung ya. Jadi kita bisa naruh di sini bendanya mau dimanapun gitu. Yang penting suatu sinar sejajar sumber utama dia akan dibiaskan seolah-olah dari CF gitu ya. Yang kedua, menuju sono ya, pusat kelengkungan optik dia akan diteruskan. Nah, ketemu di satu titik, inilah dia si bayangannya. Karena ada di depan lensa, so bayangannya itu bersifat maya. Dia kalau maya pasti tegak ya. Kalau tegak di sini dia diperkecil seperti itu. Bagaimana perhitungan bayangan di lensa tipis? Jadi ini berlaku untuk semua lensa tipis ya. Lensa cembung, bikonkaf, bikonvex, oke. Terus lensa cekung sama ya, di sini berlaku ini.
Oke, rumusnya sama persis kayak cermin. Jadi ngapalinnya cukup satu aja, sekali aja gitu buat bersama gitu kan ya. Pertama adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Oke, yang perbesarannya gimana? Ya, pokoknya bayangan per benda gitu. S aksen per S atau H aksen per H gitu ya. Jadi kalau F itu adalah fokus atau titik api, S itu jarak. Jarak siapa? Kalau nggak ada aksennya berarti jarak benda. Kalau ada aksennya ya jarak bayangan gitu kan ya. Nah, H itu tingginya. Tinggal kalau aksen itu ada di bayangan. Nah, yang perlu diingat adalah di sini terkait dengan tandanya. Sama kayak di cermin, tanda itu sangat menentukan. Bayangkan kalian ngerjain lensa cekung, kelupaan minusnya ditaruh. Ya jelas ya salah, kalian udah ngapal dari awal sampai akhir, itu kan sayang banget gitu kan ya. Nah, yang perlu dilihat di sini, bayangan dan benda itu ruangnya beda, nggak kayak cermin. Jadi kalau ada benda di depan lensa, jelas dia akan positif. Kalau bendanya di belakang, negatif. Kebalikannya, harusnya itu kan kalau bendanya di depan lensa, bayangannya kan di belakang ya. Kalau bayangan di belakang berarti dia yang positif gitu kan, karena ini udah sepatutnya ada di sana. Tapi kalau di depan malah kagak kelihatan, itu dia akan maya, jadi dia negatif. Ingat-ingat jangan lupa yang bagian ini ya. Oke, yang kita tambahin adalah kekuatan lensa. Kalau kalian beli kacamata gitu kan, kalian pasti ditanya ini plus minnya berapa sih matanya gitu kan ya, sehingga kita bisa tahu si lensanya mau kita kasih plus 1, min 1, plus min gitu kan ya. Nah, itu seberapa gitu. Nah, ini hubungannya sama si kekuatan lensa. Oke, kekuatan lensa kita lambangin dengan P dan dia nilainya adalah 1/F. Ingat, F-nya ini dalam meter, jadi titik fokusnya dalam meter. Kalau misalkan dalam senti gitu kan ya, misalkan titik bacanya 30 cm gitu. Nah, satunya diganti aja sama 100 gitu. Itu gampang ya. Karena hitungan nggak mungkin meter sih, biasanya dalam senti gitu. Nah, jika suatu lensa ditempatkan pada medium yang beda, kekuatan lensanya jelas akan berubah. Contohnya, tadi si kacamata itu kalian pakainya di udara ya. Kalau habis itu kalian pakai di air, kira-kira blur apa enggak gitu kan ya. Nah, ini juga akan berubah. Seberapa perubahannya? Kita bisa tuliskan seperti ini ya. 1/F itu sama dengan NL, jadi indeks biasi lensa, minus N medium, indeks biasi medium, per N medium, dikali dengan 1/R1 plus 1/R2. Jadi jari-jari lensa itu kan tadi ada depan belakang ya, bikonkav, plan konkav, atau apapun itu. Nah, itu ada depan sama belakang, R1, R2 nya berapa gitu. Nah, ini kalau dia pindah medium. Gimana kalau ada lensa digabung? Jadi aku misalkan punya 2 lensa cembung, iseng gitu kan ya, aku gabung. Atau misalkan aku punya 10, aku gabungin. Nah, kalau aku lihat dari sebelah seberang menuju ke sono, kira-kira apakah akan berubah? Jelas ya akan berubah. Nah, seberapa besar kekuatan lensanya? Itu kita tinggal tambahin aja ya, P gabungan itu akan sama dengan P1 plus P2 plus P3, atau kalau kita pakai 1/F ya pakai yang 1/F aja gitu ya. Seingat aja pokoknya kalau satu itu dalam meter. Nah, ini sangat penting ketika kita ngomongin alat optik. Alat optik akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Jadi stay tune terus, jangan lupa subscribe, comment, and like, and share to your friends so kita bisa belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.